Saudara, di tengah tekanan publik untuk menolak penundaan pemilu, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama 3 periode. Hadir yang terhormat, Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, saat dijumpai media usai acara silaturahmi nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Surta mengklaim Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa, sehingga kepala desa se-Indonesia menilai kepala negara peduli dengan desa. Surta Wijaya pun mengungkapkan sedianya dukungan itu akan dideklarasikan pada acara hari ini, tetapi rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan Presiden. Wakil dari DPR RI, terima kasih bisa hadir. Sudah bisa hadir, saya tahu beliau kurang sehat tapi semangatnya hebat seperti kepala desa. Yang terhormat Bapak Menteri Desa, terima kasih Pak Menteri, bimbing kita sama-sama supaya desa maju. Habis Lebaran, kami deklarasi dukungan Presiden Jokowi 3 periode. Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta. Siapapun pemimpinnya bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan. Ujarnya seperti yang dikutip dari kompas.com. Saudara, dalam acara silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua Umum APDESI mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik terkait dukungan APDESI agar Presiden menjabat 3 periode. Apa latar belakang pernyataan yang dapat menuai kontroversi ini? Kita tanyakan langsung dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Surta Wijaya. Selamat malam, Pak Surta Wijaya. Selamat malam. Pak, kok ini ada dukungan Presiden 3 periode? Ini idenya siapa? Kan bisa menuai kontroversi kalau kita lihat sekarang pergolakannya di publik. Aduh, saya bukan bicara 3 periode, Bu. Tadi tuh acara aspirasi teman-teman kepala desa se-Indonesia. Dimulai dari saya aksi damai waktu beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, Bu. Aksi damai itu kita sampaikan. Nah, kemudian kita akhirnya bingung nih gimana caranya biar usulan kita, pengajuan kita bisa diterima oleh Pak Presiden yang 6 poin itu, Bu. Iya. Akhirnya kita bikin acara silatnas rame-rame. Nah, alhamdulillah acara tadi benar-benar diterima yang kita harapkan dari 5 poin, 6 poin tersebut, Bu. Oleh Pak Presiden. Itu kan sudah dibahas tadi ya, Pak, ya, soal yang silatnas tadi. Nah, tapi kalau soal katanya akan ada deklarasi 3 periode, itu betul setelah Lebaran? Oh, jadi bukan begitu, Bu. Mungkin tadi kan kalau kita istilahkan seperti anak sama orang tua. Ketika anak memohon dikabulkan, jadi ya anak-anak tersebut teriak masing-masing gitu, Bu. Seperti itu. Kalau saya sih berpikir bukan Pak Jokowi aja lah. Siapapun yang jadi pemimpin baru 3 periode, seumur hidup juga nggak apa-apa sepanjang baik memimpinnya. Lalu ukuran saya gitu, karena saya juga kan kepala desa. Kepada saja kalau nggak baik ya pun 3 periode, 2 periode, 1 periode juga nggak dipilih lagi kan, Bu. Tapi kan kalau kita bicara soal Bu, ini ide-ide ini kan lagi kontroversial ya, Pak Surta. Nah, apalagi kalau kita bicara ini nggak sesuai sama Undang-Undang Dasar Konstitusi. Nah, kalau dari kepala desa lihatnya gimana nih soal ide 3 periode yang tidak sesuai dengan konstitusi? Oh, kalau itu kan kami di desa kan untuk hal-hal konstitusi kan yang pemahamannya bukan di desa, Bu.
Itu kan adanya kan di MPR DPR sana, Bu, bukan di desa. Iya, tapi ide ini Bapak tahu betul atau tidak bahwa ini tidak sesuai dengan aturan, makanya banyak kontroversi sekarang. Enggak, teman-teman tadi se-Indonesia itu perwakilan itu spontan aja. Oh, saya jangan pun ngomong suruh 3 periode, orang mau ngomong aja spanduk saja saya tadi marah malah. Spanduk saya tuh ada Pak Presiden, mukanya nggak ditutup sama pihak protokol sampai ribut. Saya kan kita orang desa, bikin aja spanduk, nggak berpikir apa, jujur nggak berpikir apa-apa. Kita nggak paham, diputus tuh, itu aja kita ribut tadi. Terus nggak boleh ngomong ini itu yang lain, karena memang kita juga kepentingannya adalah tadi Silatnas berharap semua teman-teman Bapak Presiden mengamini ajuan kita, usulan kita. Nah, mungkin ketika diamini ya rame, Bu. Oke, rame, ada yang bilang minta 3 periode begitu. Nah, tadi kan dilarang untuk deklarasi di acara, betul ya? Yang melarang siapa saja, betul? Pak Luhut, Pak Tito melarang? Oh, bukan begitu kali, Bu, ceritanya. Gimana dong Bukannya ceritanya? melarang. Memang ceritanya gini, Pak Luhut, Pak Tito dan yang lainnya pun tidak ada cerita-cerita tentang 3 periode di acara itu, tidak ada, Bu. Itu acara viewer kepala desa se-Indonesia. Cuman tadi saya bilang karena teman-teman kepala desa merasa senang percepatan pembangunan desa berharap lebih baik dengan dana desa dinaikin, ya spontan aja. Tadi saya bilang jangan pun 3 periode seumur hidup. Saya bilang silakan aja, tergantung rakyatnya sendiri kok yang menilai. Sekarang kita kepala desa, saya kan pemimpin, Bu. Kalau saya nggak bener, hari ini juga bisa berhenti saya, Bu. Nah, itu idenya spontan atau memang sudah didiskusikan sebelum acara ini, Pak, soal 3 periode tadi? Oh, spontan, Bu. Kota tidak boleh yang ngomong-ngomong 3 periode apa nggak ada, Bu. Spontan. Nah, terus mau dibawa kemana idenya? Lah kita nggak punya ide, kita tahunya kota yang penting aspirasi dikabulkan oleh pemimpin, oleh orang tua kita Pak Presiden, ya selesai. Jadi ini spontan, tidak ada arahan dari siapa-siapa? Karena tadi kan ada Pak Luhut, ada Pak Tito juga Bu, di sana, atau unsur pemerintah lainnya. Saya malah diancam sama Pak Luhut sama Pak Tito, diancam. Kamu nggak boleh ngomong apa-apa urusannya acara kamu. Itu aja acara kamu, udah. Oke, nggak boleh ngomong apa-apa tuh maksudnya soal 3 periode ini, Pak? Iya, ada lagi isu-isu 3 periode. Nggak ada ngelarang, itu malah kamu jalankan aja acara kamu, jangan mencerdai urusan kegiatan kamu. Begitu malah, Bu. Oke, karena sempat terdengar mau ada deklarasi begitu. Kalau deklarasi gini, Bu, saya pikir ini kan maaf ya, janji pemimpin terhadap pemimpin di bawah di desa. Ya kalau dikabulkan mungkin bisa aja terjadi teman-teman bicara 3 periode atau seumur hidup gitu kan. Itu pun tergantung realisasinya. Meskipun itu nggak boleh ya di Undang-Undang Dasar. Itu, Bu. Oke, nah tapi kan bagaimanapun di tingkatan apapun, Bapak ini kan posisinya memimpin ya di jajaran desa, pemerintahan desa. Nah sejauh ini gimana sih menyikapinya soal dukungan 3 periode, sementara tadi yang saya bilang ini kan nggak sesuai sama konstitusi, harusnya ada pembatasan kekuasaan. Sempat berpikir panjang soal ini nggak dampak ke depannya, Pak, pernyataan itu? Bu, para kepala desa tuh nggak berpikir tentang politik ke situ, Bu. Taunya dia juga pernah jadi pemimpin, dia memimpin, ya itu aja yang senang-senang aja gitu, Bu, bicaranya. Jadi spontan itu, Bu. Kalau bicara tentang konstitusi, aturan kan adanya bukan di kepala desa. Nah, segini aja lah, Bu, sederhana. Saya kepala desa, teman saya 1 periode aja kalau nggak baik, ya sudah nggak dipilih. Kemudian saya 3 periode berturut-turut. Terus ada juga, saya lihat teman seangkatan saya, jadi dewan dari kabupaten sampai provinsi berkali-kali nggak ada yang teriak-teriak, Bu. Oke, tadi benar ya jadinya nggak ada arahan dari siapapun, menteri, soal 3 periode ini? Bu, malah diancam, domelin, nggak boleh ngomong apa-apa. Apalagi tuh Pak Luhut tuh ngancam saya tuh, Pak Tito nggak boleh, malah saya Gimana sih marahinnya Pak Tito tuh? Iya nggak boleh cerita-cerita apa-apa, kamu urusin aja kegiatan, udah jalan aja. Oke. Nah soal 3 periode nggak boleh ngomong di acara ini aja, atau kedepannya juga nggak boleh singgung-singgung soal 3 periode juga?
bukan begitu. Dia nggak boleh ngomong apa-apa. Kata acara aja kegiatan kamu yang baik. Selesaikan. Oke. Udah, Bu. Tapi deklarasinya soal 3 periode ini tetap jadi setelah Lebaran atau gimana? Kan tadi saya bilang janji Pak Presiden terrealisasi nggak nanti, ya kan? Kalau terrealisasi, ya saya kembali ke teman-teman se-Indonesia. Kan yang merasakan para pemimpin di desa juga, Bu. Kalau baik, ya kenapa tidak beliau? Saya harus tahan. Siapa saya kan? Nah, kalau arahannya ini tidak ada arahan dari siapa-siapa, tapi aspirasi para pemimpin desa, tadi kata Pak Surta, akan diserahkan ke siapa ide ini? Akan disampaikan ke siapa keinginan ini? Ya kalau disampaikan ke siapanya, saya belum tahu karena kan belum terrealisasi, Bu, teman-teman. Tapi kan udah ada idenya, pasti udah terpikir dong kalau teman-teman sudah bersuara walaupun spontan tadi, kalaupun ada idenya mau disampaikan ke siapa, nggak mungkin disampaikan sendirian aja kan Pak? Ya pastinya bisa aja disampaikan ke Pak Presiden karena dia yang memberikan perjanjian kepada kepala desa se-Indonesia tadi kan. Oke, disampaikan langsung. Kalau tadi udah ada omongan belum ke Pak Luhut atau ke Pak Tito? Kan nggak boleh ngomong apa-apa, tapi soal ada selentingan ide ini disampaikan atau tidak ke Pak Luhut atau ke Pak Tito? Enggak, maksud dia kan tadi kan ramai dulu gini gitu. Kamu udah acara aja kegiatan yang baik. Oke. Jangan merusak kegiatan kamu mah. Ya sudah, kita berjalan aja, Bu. Ini dari daerah mana saja sih yang tadi bilang mendukung 3 periode itu? Waduh, kalau saya kan tadi lelah capek, Bu. Ya teriak-teriak pribadi aja, udah gitu aja, Bu. Saya nggak tahu dari daerah mana kan se-Indonesia, Bu. Oke, tapi tidak ada yang langsung ngomong, kan Bapak ketuanya. Ada yang minta diseriusin nggak tuh idenya atau selentingannya? Atau tadi teriak-teriak aja di acara tapi dijadiin hal yang serius gitu? Nggak ada, Bu. Yang jelas itu spontan semua. Nah, kalau dari Bapak sebagai ketua, gimana dong menyikapinya? Sekarang kan sudah ada selentingan dan sudah akhirnya terbuka juga kan ke publik hal yang spontan itu. Terus ke depannya mau apa tindak lanjut dari APDSI soal ide-ide ini? Soal dukungan 3 periode? Saya sih sederhana, Bu. Saya kan cuma organisasi. Ya aspirasi teman-teman seperti sekarang ini saatnya beliau menyampaikan dari tingkat desa masing-masing se-Indonesia keluhannya, ya saya terima, saya sampaikan kan ke Pak Presiden. Ya kalau teman-teman lagi bicara dukung, lanjutkan dan lain sebagainya, ya saya sampaikan aja. Oke. Itu simpel aja saya sih. Jadi ada dukungan, ditampung dulu idenya sementara, tapi akan dibawa kemana belum tahu begitu Pak? Ya kalau dukungannya suruh ke Pak Presiden, saya sampaikan ke Pak Presiden. Tadi disampaikan atau tidak? Misalnya ada ide nih Pak atau selentingan soal bagaimana itu? Ya kalau tadi enggak, Bu, pada lelah capek saya, Bu, panitia. Tadi kan bahas juga soal dana desa, ada Silatnas ini. Sebenarnya acara ini pure didanai atau betul-betul didanai oleh APDSI? Atau supportnya dari siapa sih sebenarnya, dari pemerintah pusat atau siapa? Enggak, Bu, kita rame-rame aja, Bu, acara itu mah, Bu. Pada ongkosnya juga pada masing-masing, Bu, dari rumah, Bu. Oke, jadi swadaya gitu ini acaranya begitu Pak? Iya, kemarin juga saya demo gitu. Karena demo ya nyampein aspirasi ke Pak Presiden, aksi damai. Sama, difitnah saya, ada yang begitu 1 miliar. Mana tuh duit saya bilang sekarang kalau ada? Oke, nah sampai tadi disebut sebagai Bapak Pembangunan Desa itu kenapa Pak Jokowi? Nah jadi gini, Bu, ketika zaman Pak SBY kan itu disahkan Undang-Undang Nomor 6 2014. Kemudian karena mungkin masa jabatan Pak Presiden yang lalu habis, kemudian dilanjutkan Pak Jokowi terpilih, pada saat beliau direalisasikanlah undang-undang tersebut. Saya berpikir undang-undang kan banyak aja, bisa aja tidak terrealisasi atau bagaimana bla bla. Tidak semua seorang pemimpin, Bu, mau merealisasikan undang-undang dengan baik misalnya. Udah kita terasa, oh pada zaman Pak Presiden ini pembangunan di desa merata se-Indonesia, ya kan? Paving block, sepal, saluran air dan sebagainya. Kita terasa wajar dong memberikan sebuah apresiasi menjadi Bapak Pembangunan se-Indonesia di desa. Karena emang kenyataannya kan terrealisasi. Cuman pada zaman Covid ini kan 2 tahun ini
kita menurun. Makanya kita nagih lagi dong kepada orang tua kita seorang pemimpin atasan sebagai presiden itu, Bu. Dan sebelum acara ini, karena kan sekarang yang ramainya jadi soal 3 periode ini ya, tidak pernah ketemu sama Pak Luhut atau Pak Tito sebelumnya, sebelum ada acara ini, atau konsultasinya hanya sebatas soal acara, Pak? Oh, kita gini, Bu, kita acara aja semua. Kalau saya audiensi sebelumnya udah sampaikan kepada anggota dewan pun kita nyampaikan. Itu kan kemarin pun sama Komisi 5 saya kena ada kegiatan saja terlambat. Mohon maaf kepada anggota DPR Komisi 5, bukan kami tidak mau datang gitu kan. Tapi saya sedih juga ngeliat teman-teman di mensos nggak enak lah gitu, kurang enak, kurang nyaman dari pihak di DPR sana. Padahal ketika kami menyampaikan aspirasi, jujur aja satu pun kami nggak ada yang nerima saat itu kan. Tapi kita nggak perlu dendam, Bu. Mungkin ada kesibukan semua orang kan. Sederhana lah, saya juga kan pemimpin di desa, jadi memaklumi semua. Tapi kalau dengan Pak Luhut dan Pak Tito pernah audiensi begitu ya? Kita semua, Bu. Kalau Pak Tito bukan audiensi, beliau kan yang mengurusi kasarnya itu kepala desa dengan menteri desa, Bu. Jadi ini hubungannya sebatas acara begitu ya, kalau katanya Pak Surta tidak ngomong-ngomong isu-isu lainnya soal 3 periode juga tidak ya, Pak ya? Nggak ada, Bu. Malah pada ngancam, Bu. Nggak ada yang gini gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Cerita apa-apa, kamu jalannya kegiatan ini aspirasi. Iya semuanya. Jadi nggak tahu urusan 3 periode, apalah enggak lah, kita nggak tahu. Jadi sekarang arahannya gimana dong setelah acara ini? Karena kan isu 3 periode ini udah kadung ke publik. Sekarang Bapak juga udah ngomong di publik. Jadi gimana dong setelah ini? Mau dibawa kemana? Ya saya mah baik-baik aja, Bu. Enggak dibawa kemana apanya. Biasa aja saya mah. Ntar kita akan lihat sampai kemana isu 3 periodenya bergulir, aspirasinya akan dibawa kemana. Terima kasih Pak Surta Wijaya sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.